Beberapa waktu belakangan ini, Pichel Techno tuh lagi rajin banget nih kedatangan produk-produk berbasis Ryzen 7000 dari beragam model dan juga beragam brand. Dan segmen ini teman-teman juga sudah kita suguhkan dengan CPU dan GPU desktop teranyar, laptop yang content creator friendly, sampai ke level budget laptop yang affordable tapi dengan setup layar yang masih dibilang low. Nah, oleh karena itu, kali ini Pichel kedatangan lagi nih, sebuah laptop berbasis Ryzen 7000 series di seri budget, tapi kali ini dari brand HP yang membawa setup layar Full HD. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang udah Pichel sebutkan tadi di awal, kali ini kita akan nge-review sebuah laptop dari HP dengan nama HP Laptop 14 EM0014AU. Laptop ini punya spesifikasi sebagai berikut. AMD Ryzen 3 7320U prosesor, RAM 8GB LPDDR5 dual channel 5,5 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 512 GB, integrated GPU AMD Radeon 610M dengan sharing memori sebesar 512 MB, layar TN panel 14 inci 6 bit dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD, dan refresh rate sebesar 60 Hz. Kita mulai pembahasan dari sisi desain dulu. Pertama-tama Pichel langsung lihat laptop ini tuh langsung ngerasa kesannya kayak khas laptop kantoran. Karena dengan balutan warna silver matte finish di hampir keseluruhan permukaan bodinya, ditambah dengan sudut-sudut laptop yang membulat ataupun curve, menjadikan laptop ini seperti membawa desain yang cenderung simpel ataupun netral. Jadi walaupun tadi Pichel bilangnya kayak laptop kantoran banget, sebenarnya sih masih aman-aman aja kalau pakai sama teman-teman mahasiswa ataupun mungkin adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Kemudian untuk detail desainnya sendiri, di sisi atas pada bagian display covernya, teman-teman akan menemukan logo HP bundar di bagian tengah, di bagian bidang display covernya, yang dicetak secara deboss dan menggunakan akan glossy finish. Lanjut di sisi bagian dalamnya, warna hitam yang terdapat pada keseluruhan area layar berpadu dengan warna silver di area sekitar keyboard dan palm rest-nya. Ditambah lagi dengan warna abu-abu gelap pada keycap keyboardnya memberikan kesan monokrom yang masih enak dilihat mata. Next ke sisi bawah, pada sisi ini HP memberikan warna yang lebih terang dan dengan desain yang nggak terlalu kompleks. Karena seperti biasa, pada sisi ini hanya terdapat sepasang kaki-kaki yang terbuat dari karet yang memanjang secara horizontal dan ditemani dengan sebuah grill ventilasi yang lebar dan sepasang grill audio di sisi kiri dan kanannya. Selanjutnya di bagian dimensi, laptop ini juga memiliki ukuran 32,4 x 21,5 cm dengan ketebalan sekitar 1,8 cm. Laptop ini pun juga memiliki bobot sekitar 1,4 kg, jadi masih enteng kalaupun kita bawa kemana-mana. Tapi dari sisi build quality, sayangnya laptop ini hanya menggunakan material plastik ABS untuk seluruh permukaan bodinya. Dan tentu aja, flex akan ditemukan di seluruh permukaan bodi yang berpenampang lebar, serta durabilitasnya juga pasti akan lebih kurang jika dibandingkan dengan laptop-laptop berbahan metal. Lalu terakhir di bagian desain adalah bagian I/O portnya, di mana untuk laptop kelas budget Pichel bisa bilang kalau port pada laptop ini terbilang lengkap. Karena pada sisi kiri kita bisa temukan sebuah USB Type-A 3.1 Gen 1, HDMI 1.4b, USB Type-C 3.1 Gen 1, dan sebuah combo audio 3,5 mm port. Sementara di sisi kanan hanya terdapat sebuah USB Type-A 3.1 Gen 1 dan sebuah charging port. Nah, lengkap kan portnya? Tapi lengkap itu nggak berarti secara kuantitas itu mencukupi. Karena HP bisa dibilang di dalam laptop ini tuh pelit banget ngasih port pada laptop ini. Udah gitu, USB Type-C-nya ini pun juga nggak mendukung akan power delivery ataupun charging capability, serta ini pun juga punya transfer data bandwidth yang jauh lebih kecil, yaitu hanya 5 gigabit per second aja. Kurang. Selanjutnya pada bagian layar, laptop ini pun juga menggunakan layar TN panel dengan matte finish seluas 14 inci dengan aspek rasio 16:9 serta resolusi Full HD atau 1920x1080 pixel dan refresh rate sebesar 60 Hz. Panelernya ini diproduksi oleh AU Optronics dengan kode AUO DC90 yang memiliki color depth 6 bit dengan color akurasi 49% DCI-P3, 62% sRGB, dan 63% Adobe RGB, serta 45% NTSC. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun panelnya ini hanya mampu menghasilkan hingga 250 nits saja dengan kontras rasio 400:1. Jadi udah pasti, spek layar begini nggak akan cocok lah buat dijadiin akan tool video ataupun image editing buat teman-teman sekalian. Karena akurasinya juga rendah banget. Apalagi cuma 6 bit, come on lah, 2023 masa masih ada yang pakai layar 6 bit. Serta untuk penggunaan TN panel pada layar laptop ini menjadikan kelemahan tersendiri karena viewing angle-nya jadi terbatas banget. Kalau kita buka sedikit, agak mencong dikit ngeliatnya, maka layarnya akan langsung berubah tampilan dan hampir nggak bisa dilihat sama sekali.
Lebih lanjut nanti secara fisik sih layarnya ini memiliki bezel yang dengan konsep micro edge, di mana memiliki ketebalan masing-masing 0,6 cm untuk bezel kiri dan kanan, 1,1 cm untuk bezel atas yang dilengkapi juga dengan sebuah webcam, dan 2,5 cm di sisi bawah yang terdapat logo HP di bagian tengahnya. Kemudian sebagai penampang akan layarnya pun terdapat engsel yang disatukan dengan enclosure di bagian tengah yang lumayan kesat lah dan juga susah untuk dibuka tutup dengan satu tangan. Engsel ini nanti bisa mensupport akan bukaan layar sebesar 135 derajat, yang kayaknya nggak terlalu bermanfaat juga, apalagi untuk layar tian panel begini kan ya, dimana kita sebenarnya harusnya exact sesuai dengan pandangan mata kita gitu. Kalau miring sedikit kan udah langsung hilang. Lanjut di bagian input device, laptop ini hanya dilengkapi dengan dua input device standar aja. Yang pertama yaitu keyboard membran bertipe chiclet dengan keycap persegi berukuran 1,6 cm dengan permukaan yang bertekstur agak kasar. Tekstur ini lumayan lah memudahkan kita untuk mengetik dengan tempo yang cepat tanpa kita harus kepleset ke tombol yang lain. Dan buat teman-teman yang biasa ngetik di tempat yang remang-remang, keyboardnya pun juga sudah dilengkapi dengan backlight yang cukup terang dengan dua tingkat kecerahan yang bisa kita atur menggunakan tombol F4. Lalu dari segi pemakaiannya pun, feedback key-nya ini terasa clicky, empuk, dan juga tactile. Sementara untuk typing sound-nya pun walaupun nggak bisa dibilang senyap, tapi bunyinya ini masih tergolong halus. Nggak kayak keyboard laptop kelas budget yang udah pernah kita review sebelumnya. Buat yang penasaran, berikut ini adalah contoh suara feedback dari keyboardnya. Check this out. Untuk input device kedua yaitu touchpad, di mana memiliki ukuran yang lebar yaitu 11,6 x 7,4 cm dan berada tepat di tengah palm rest-nya. Bentuknya standar aja, dengan warna dan tekstur permukaan yang dibuat sama dengan area sekitarnya, dan dilengkapi dengan gap sekitar 0,5 mm yang membuat seolah-olah touchpad-nya memiliki frame di sekelilingnya. Fitur-fiturnya juga ini sebenarnya standar aja, kayak scroll, zoom in, zoom out, kayak smart gesture gitu udah ada di sini. Tapi sayangnya touchpad-nya ini tuh nggak bisa dimatikan secara otomatis dari tombol keyboardnya. Jadi mau nggak mau teman-teman kalau mau nonaktifkan harus masuk melalui setting Windows via control panel. Lalu secara feedback, klik dari touchpad-nya ini tergolong empuk dan suara yang dihasilkan juga masih terbilang senyap. Lagi-lagi buat yang penasaran, ini deh langsung contoh suara feedback dari touchpad-nya. Check this out. Di bagian performa, laptop ini dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 3 7320U yang memiliki fabrikasi 6 nm dengan konfigurasi 4 core dan 8 thread, serta TDP sebesar 15 watt. Prosesornya juga memiliki base frekuensi 2,4 GHz dengan boost maksimum sebesar 4,15 GHz. Dan untuk memorinya pun sudah ada RAM sebesar 8 GB LPDDR5 dual channel dengan frekuensi 5,5 GHz. Sementara secara operating system, laptopnya juga sudah menggunakan Windows 11 dengan build number 22621.1702 atau build number paling terakhir di Windows 11 pada saat video ini Pical buat. Lebih lanjut nanti untuk mengujikan performa laptop ini, kita akan menjalankan beberapa benchmark untuk menguji sejauh mana kemampuan laptop ini. Dan walaupun laptop ini dilengkapi dengan aplikasi AMD Adrenalin, tapi Pical set semua settingnya di mode default dan hanya menggunakan native battery best performance, dan gak lupa juga kita colokkan kepada adaptor listrik agar lebih maksimum lah hasilnya. Pertama di Cinebench R23, dan dalam satu kali pengujian menghasilkan skor 4.714 poin untuk CPU multicore dan 1.126 poin untuk CPU single core, sehingga MP rasionya sebesar 4,19 kali. Lanjut di Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, rata-ratanya adalah 1.812 poin. Ini dia adalah perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Lanjut di tes rendering BMW Blender, maka laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 9 menit 4 detik untuk CPU test dan 10 menit 46 detik untuk GPU test. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review.
Untuk tes rendering pixel Premiere benchmark di Adobe Premiere, maka laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 14 menit 30 detik. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 8714 untuk esensial, 7596 untuk productivity, dan 3597 untuk digital content creation. Secara rata-rata laptop ini memberikan skor 4443, dan ini dia adalah perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Di sektor grafis, laptop ini hanya memiliki integrated GPU, yaitu AMD Radeon 610M yang memiliki 2 computation unit dan terdiri dari 128 unified pipeline, frekuensi di 1,9 GHz, arsitektur RDNA 2, dan sharing memory default sebesar 512 MB GDDR6. Dalam pengetesan GPU menggunakan 3D Mark Times Pi, maka untuk integrated GPU, grafik skornya mendapatkan 523 dan CPU sebesar 3134, sehingga rata-rata skor adalah 597. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Selanjutnya kita langsung tes menggunakan serangkaian game. Dan setelah tes di beragam setting, akhirnya Pical putuskan menggunakan setting layar HD atau 1280x720 pixel yang dikombinasikan dengan pengaturan setting pada masing-masing game, agar minimal target 60 FPS lah. Untuk game pertama yaitu GTA 5, dan dalam resolusi 1080x720 atau HD dengan setting normal, average frame rate di 31,9, maksimum 85,2, minimum 1,8 FPS. Untuk CSGO, resolusi HD dan setting low, average frame rate 52,3, maksimum 82,6, minimum 2,3 FPS. Dota 2 di resolusi HD dan setting fastest, average frame rate 56,6, maksimum 83,4, dan minimum 37,9 FPS. FIFA 22 dengan resolusi HD dan setting low, average frame rate di 26,1, maksimum 60,5, dan minimum 9,5 FPS. Lanjut di Need for Speed Heat dengan resolusi HD dan setting low, average frame rate 5,4, maksimum 27,5, dan minimum 0,2 FPS. Kemudian di The Sims 4 dengan resolusi HD dan setting medium, average frame rate di 42,4 dengan maksimum 181,9 dan minimum 0,1 FPS. Terakhir untuk Genshin Impact dengan resolusi HD dan setting lowest, average frame rate di 62,5 dengan maksimum 97,8 dan minimum 9,6 FPS. Balik lagi bagian storage, nanti sudah ada SSD NVMe 512GB dari Western Digital yang menggunakan interface PCIe 4.0. Dan untuk kecepatan storage-nya via Crystallis Mark, maka untuk sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread, sebesar 1,8 GB per second untuk membaca data, dan 1,8 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 tas 1 thread, ada di 62,5 MB per second untuk membaca data, dan 113,9 MB per second untuk menulis data. Nah, kalau berdasarkan pengetesan yang Pical tunjukkan barusan, bisa kita lihat ya, kalau laptop ini masih oke kalau diajak buat ngerjain soal komputasi dasar dan juga kerjaan harian, kayak ngetik-ngetik, browsing, ataupun sekedar nonton film dan juga streaming. Bahkan buat ngerender video ataupun file 3D sebenarnya masih bisa. Ya, walaupun kelihatan banget keteteran GPU-nya waktu disuruh ngerjain renderan-renderan yang tadi. Tapi yang jelas laptop ini nggak bisa rekomendasikan buat kita nge-gaming. Karena seperti yang udah teman-teman lihat tadi, di resolusi HD dengan setting mentok kiri aja, bottleneck di RAM-nya ini berasa banget. Jadi jangan coba-coba deh, kalau kesabaran teman-teman tuh cuma setebel tisu gulung warteg ataupun tisu toilet gitu ya. Karena baru kena air dikit langsung pss. Lalu di balik performa tersebut, laptop ini hanya dilengkapi dengan sebuah kipas yang terhubung dengan heat pipe tunggal yang menarik udara panas dari chip CPU dan juga GPU-nya. Lalu kemudian dikeluarkan di sela-sela engsel layarnya. Dan untuk lihat kemampuan coolingnya, maka laptop ini kita tes dalam ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 22 hingga 24 derajat Celcius, balance mode dan tetap kita colokkan kepada laptop listrik. Dalam keadaan idle, laptop ini berada di range CPU usage 1,3%, temperatur 40,5 derajat, daya 1,4 watt, dan frekuensi yang berada di 3 GHz yang sempat sekali spike hingga ke level 3,5 GHz. Kemudian saat kita stress test dengan Adreno 4, maka frekuensi prosesornya naik langsung ke 3,9 GHz, suhu puncak di 93 derajat Celcius, dan daya 20,8 watt.
Setelah selang sekitar 5 menitan, maka powernya langsung drop ke level 15,5 watt yang dibarengi dengan penurunan suhu hingga 78 derajat Celcius. Sementara frekuensinya masih stabil di 3,9 GHz. Keadaan ini cenderung stabil nanti hingga ke akhir pengetesan dengan skor final di 3,7 GHz untuk frekuensi, 75,5 derajat Celcius untuk suhu, dan 15,4 watt untuk power. Setelah itu pengetesan kita stop dengan total durasi selama 21 menit dan 43 detik. Kemudian untuk suhu bodi laptopnya sendiri dalam kondisi pemakaian harian laptop, maka setelah 1 jam penggunaan, suhu panasnya ini terfokus pada area engsel layar yang menyebar hingga ke permukaan keyboardnya. Di titik ini panas rata-rata 32,8 derajat, maksimum 38,2 dan minimum 29,8 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah laptop, panasnya terfokus pada beberapa titik, di mana pada ini panasnya rata-rata 32,9 derajat, maksimum 35,5 dan minimum 31,3 derajat Celcius. Selanjutnya di skenario kedua, pada saat kita stress test, dan panas pada permukaan laptopnya terpusat di area yang sama dengan pengetesan sebelumnya, di mana pada ini panasnya berada di rata-rata 38,2 derajat, maksimum 43,5 dan minimum 31,6 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah laptop, panasnya juga terfokus pada area SSD NVMe, di mana pada titik ini memiliki panas rata-rata 43,6 derajat, maksimum 52,8 dan minimum 37,9 derajat Celcius. Suhu panas yang terdeteksi pada bodi masih tergolong aman, karena selain kita setting laptopnya pada mode balance, kontribusi dari material plastik laptop ini bisa menjadi penyerap panas yang baik. Walaupun panas di dalamnya kayaknya agak-agak PR sini. Di bagian audio sudah ada stereo speaker yang ada di bagian bawah laptop terletak di sisi kiri dan kanan. Yang sayangnya HP nggak kasih keterangan apapun tentang brand yang melakukan tuning di laptop ini. Produksi suara yang dihasilkan termasuk oke kalau menurut Pichel. Karena pada saat kita tes gitu ya dengan sebuah lagu, kedengeran nih suaranya tuh lantang dan setiap tingkat suaranya bisa terdengar dengan baik. Ya walaupun dari segi bassnya ini cenderung kayak pas-pasan. Lalu saat kita uji full maksimum, maka speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 79,3 desibel dengan maksimum hingga 84,5 desibel. Buat yang penasaran, ini dia contoh audio dari speaker laptop ini. Check this out. Lanjut di bagian webcam, laptop ini sendiri memiliki sebuah webcam yang surprisingly tinggi, yaitu 2,1 megapiksel, yang dapat merekam video Full HD 1080p 30 fps atau foto sebesar 1920x80 pixel. Nanti saat dioperasikan akan ada indikator berwarna putih di samping kanan dari webcamnya. Nah, yang jadi masalah secara kualitas gambarnya ini tuh kayak nggak kamera 2,1 megapiksel, karena noise-nya tuh masih banyak banget. Dan kalau ada sumber cahaya yang terang banget di belakang kita, maka videonya langsung oversaturated alias terlalu cerah. Dan sebagai fitur keamanan, webcamnya sudah dilengkapi dengan privacy cover yang sayangnya harus kita buka dan tutup secara manual dengan tangan kita sendiri. Dan nanti kalau misalnya cover yang tertutup, maka webcamnya nih sayangnya nggak otomatis mati juga. Jadi kalau kita lagi recording ataupun video call, ini masih akan tetap jalan walaupun covernya tertutup. Daripada teman-teman penasaran, ini dia deh contoh hasil video dari webcamnya. Check this out. Ini dia hasil tangkapan dari webcam laptop HP 14IM00114AU. Ini dengan setup kameranya 2,1 megapiksel atau untuk untuk gambarnya 1920x1080p ya teman-teman. Ini posisinya sekarang lagi malam, noise-nya ya. Terus kalau misalnya kita ada yang terang belakang kita, ini jadi kayak agak hilang gitu detailnya. Oke, terus di sini juga ada privacy cover yang harus manual kita tutup buka kayak gini. Tapi biarpun ketutup kayak gini, rekamannya masih jalan. Ini sih agak aneh juga ya. Tapi kamera mati gitu loh. Tadi kita buka, hidup lagi. Ya, itu aja deh teman-teman. Thank you. Selanjutnya di bagian konektivitas, laptop ini sendiri dilengkapi dengan Wi-Fi chip dari Realtek dengan kode RTL8852BE yang support Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth versi 5.2 dan support dual frekuensi yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Tapi sayangnya nih laptop nggak dilengkapi dengan port Ethernet. Jadi seperti biasa teman-teman bisa gunakan USB hub ataupun Ethernet adapter kalau memang butuh banget jalur LAN. Sementara di sisi baterai, sudah ada baterai internal bertipe lithium polymer dengan kode AE03XL yang memiliki kapasitas 42.000 mAh.
Dalam pengujian baterai menggunakan PC Mark 10 dengan skenario Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 10 jam 30 menit dari 100 hingga 8% baterainya. Daya tahannya masih oke, walaupun masih di bawah dari laptop budget yang kemarin-kemarin pernah kita review, yang dimana biasanya bisa tembus sampai 12 jam. Tapi ingat, ini layarnya Full HD teman-teman, yang kemarin malahan cuma HD Plus doang. Walaupun Pichel nggak yakin bakal banyak-banyak amat, tapi minimal ada pengaruh lah. Sementara saat kita menggunakan mode gaming plus full brightness, maka laptop ini dapat bertahan hingga 3 jam 8 menit dari 100 hingga 8% baterainya. Ini surprisingly udah oke banget. Cuma siapa sih yang tahan main game sampai 3 jam di laptop spek begini gitu ya. Kecuali kalau kita mainnya game indie nggak masalah. Pichel aja ngetes game cuma 30 menit di laptop ini udah mau naik darah rasanya. Nanti untuk pengisian dayanya, laptop ini sendiri dibekali dengan sebuah charger yang memiliki output maksimum 19 volt dan 2,31 ampere atau total daya 45 watt. Dalam pengisian dayanya dari 6% hingga 100% membutuhkan waktu 2 jam 10 menit dalam kondisi layar laptop hidup, medium brightness, dan sedang tidak kita gunakan. Dan untuk opsi pengisian lain, sayangnya port Type-C pada laptop ini tuh nggak support ya, power delivery. Jadinya kita nggak bisa gunakan sebagai secondary charging port. Terakhir di bagian upgrade, sayangnya laptop ini juga minim banget di bagian upgrade. Karena pada bagian internalnya hanya tersedia satu slot NVMe 2280 atau yang paling panjang, yang saat ini sudah terisi dengan modul SSD NVMe tipe 2280 dengan kapasitas 512 GB. Jadi opsi upgrade yang ditawarkan hanya mengganti modul NVMe yang ada kepada modul yang lebih tinggi dengan kapasitas yang lebih besar. Sementara di bagian memori, laptop ini hanya dilengkapi dengan integrated RAM LPDDR5 dual channel sebesar 8 GB yang sama sekali nggak bisa kita upgrade. Imbasnya seperti yang teman-teman udah lihat tadi di bagian benchmark. Kemampuan komputasinya terbatas banget dan bottleneck-nya tuh akan muncul banget ketika RAM-nya mengalami load kinerja yang tinggi. Akhirnya ujung-ujungnya laptopnya panas, lemot, dan juga kerjaan kita nggak beres. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut saya pribadi Pichel, laptop HP 14EM0014AU adalah sebuah laptop budget yang cocok banget buat teman-teman mahasiswa ataupun pelajar yang butuh laptop tapi cuma buat pekerjaan ringan aja. Jadi buat teman-teman yang lagi mau skripsian, ini laptop tuh cocok banget lah. Karena dengan level budget begini kita masih diberikan setup layar Full HD, di mana laptop dengan spek yang mirip-mirip seperti ini biasanya masih menggunakan layar HD ataupun HD+. Tapi kalau teman-teman butuh yang bisa di-upgrade ataupun buat sambilan main game, Pichel sarankan silahkan cari opsi yang lain. Ataupun kalau mungkin teman-teman masih bingung, buka aja deh playlist di channel ini. Karena udah banyak banget kita bahas laptop-laptop dari beragam level dan juga genre. Sementara kalau teman-teman penasaran soal harga, maka laptop ini dibanderol dengan harga mulai dari 6 jutaan di situs resmi dari HP. Atau mungkin teman-teman bisa juga kok main-main ke toko-toko online ataupun offline langganan teman-teman sekalian. Dan nanti buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mencek produknya, bisa cek di description yang bisa tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Nggak lupa juga, jangan lupa kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang dari Pichel, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye. Kamu bagus, tapi sayang, masih ada yang lebih bagus.